Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah nunggu lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung episode 9 part yang ke-1. Ega mengajak Alda untuk ngedate bersamanya. Saat itu Ega membawa Alda ke sebuah kafe untuk makan siang. Alda sangat kebingungan ketika disuruh untuk memilih makanan karena Alda nggak bisa membaca buku menunya. Akhirnya Ega menyarankan untuk memesan makanan yang sama dengannya. Alda pun menyetujuinya. Di tempat lainnya, Maira sedang bersama dengan Vino. Di sepanjang perjalanan, Vino menanyakan tentang bagaimana caranya agar terbebas dari kutukan Duyung. Vino nggak mau dirinya akan berubah menjadi monster yang jahat. Kala itu, Maira jadi berpikir bahwa itu adalah saat yang tepat untuk membujuk Vino menyerahkan kekuatannya. Maira mengatakan jika Vino harus mulai berhenti melakukan hal yang dia suka, seperti makan seafood dan berenang. Soalnya monster laut itu berasal dari situ. Vino sepertinya percaya dengan apa yang Maira katakan, padahal saat itu Maira sedang berbohong. Berbeda dengan Maira dan Alda, sepertinya Hera yang paling menderita. Hera dibuat kesal dengan kehadirannya Buyung. Hera sangat berharap Maira dan Alda bisa membantunya jauh dari Buyung, karena Hera nggak suka sama Buyung. Kembali ke tempat Alda berada, makanan yang Ega dan Alda pesan pun kini sudah datang. Di saat Alda hendak makan, Ega berpikir bahwa Alda itu kidal, namun Alda malah menyangka jika Ega meledek dirinya dengan sebutan kadal. Alda pun mulai memakan stiknya, tapi tak lama kemudian Alda mulai merasa gatal dan rambut Alda pun mulai rontok. Alda bertanya kepada Ega, terbuat dari apa stik itu? Ega mengatakan bahwa stik itu terbuat dari daging sapi. Dari situlah Alda sadar bahwa stik itu terbuat dari daging merah dan itu merupakan pantangan makanan untuk para duyung. Di tempat lainnya, Maira dan Vino baru sampai di rumahnya Bu Renata. Alangkah terkejutnya Vino ketika melihat ada mobil Vicky di sana. Tak lama kemudian, Vicky pun datang sambil memarahi Maira. Vicky menyangka jika Maira itu hendak merebut Vino darinya. Saking kesalnya, Vicky pun menampar Maira. Melihat hal tersebut, Vino pun jadi marah sama Vicky. Vino kesal dan kecewa karena Vicky nggak bisa mempercayai dirinya. Padahal berkali-kali Vino mengatakan jika dirinya dan Maira itu nggak ada hubungan apa-apa. Kini Maira pun masuk ke dalam rumah Bu Renata. Hera bertanya kepada Maira apa yang terjadi padanya. Maira berkata bahwa dirinya tadi ditampar oleh Vicky karena Vicky menyangka Maira mau merebut Vino darinya. Tak berselang lama kemudian, Alda pun sampai di rumah Bu Renata. Alangkah terkejutnya Hera ketika melihat tubuh Alda gatal-gatal dan rambutnya pun mulai rontok. Alda berkata bahwa tadi dirinya memakan daging merah. Singkat cerita, di saat Mahira, Alda, dan Bu Renata sudah terlelap tidur, Hera sembunyi-sembunyi hendak mendatangi Vino untuk mengambil kekuatannya. Di saat Hera menyerap kekuatan Vino, Vino pun terbangun dan melakukan perlawanan. Pertarungan pun gak bisa dihindari lagi, tapi sayangnya Hera kalah karena kini kekuatan Vino semakin kuat. Hera gak punya pilihan lain lagi selain melarikan diri. Vino sudah berusaha mengejarnya, namun Vino kehilangan jejak orang tersebut. Vino sangat yakin jika orang tersebut adalah salah satu cewek yang tinggal di rumah Bu Renata. Maka dari itu Vino memutuskan untuk mendatangi rumah Bu Renata. Sesampainya di sana, Bu Renata bertanya kepada Vino apa maksud kedatangannya itu. Vino berkata bahwa tadi ketika dirinya sedang tidur, ada yang menyerang dirinya. Vino yakin jika itu adalah Hera, karena kala itu Hera nggak ada di rumah Bu Renata. Untung saja Hera datang tepat pada waktunya. Alangkah terkejutnya Vino ketika melihat Hera. Meski demikian, Vino sangat yakin jika yang tadi menyerangnya itu adalah Hera. Hera pun terus menyangkal perkataan dari Vino. Namun Vino berkata bahwa dia memiliki buktinya. Vino bilang bahwa pasti di tangan Hera ada luka dan ada bekas darahnya. Hera pun terkejut dengan apa yang Vino katakan. Tapi setelah memeriksa tangan Hera, di tangannya nggak ada luka sedikit pun. Apa yang akan terjadi sama ketiga putri duyung cantik ini? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial Film Duyung. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.